Media Tiongkok, China, menyebut timnas U23 Indonesia lebih kuat dari Vietnam U23 menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2022. Kualifikasi Piala Asia U23 diikuti 42 tim yang terbagi ke dalam 11 grup, 6 grup di zona barat dan 5 grup zona timur. Timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup G di babak kualifikasi Piala U23 2022 ini. Pasukan Sintayong itu akan bersaing dengan Australia, China, dan Brunei Darussalam. Australia dan China dianggap sebagai lawan yang paling berat bagi timnas U23 Indonesia. Meski begitu, Sintayong dan anak-anak asuhnya tentu tidak boleh meremehkan kekuatan Brunei Darussalam. Baru-baru ini, media China turut memberikan tanggapan terhadap hasil undian tersebut dalam sebuah artikelnya. Dalam artikel tersebut, penulis menyayangkan timnas U23 China tidak berada satu grup dengan Vietnam U23. Fans China sangat berharap berada satu grup dengan timnas U23 Vietnam untuk membungkam kesombongan mereka terhadap prestasi di masa lalu. Terus terang, sebelum pengundian, harapan terbesar timnas U23 China akan satu grup dengan Vietnam U23. Opini publik Vietnam mulai menyanjung tim mereka karena prestasi yang mereka raih di masa lalu. Fans China berharap mereka akan berada di grup yang sama dengan Vietnam U23 untuk mengalahkan arogansi mereka. Padahal, menurut media tersebut, timnas U23 Indonesia masih lebih kuat dari Vietnam U23 dalam beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, generasi kelahiran 1999 Vietnam masih kalah dengan generasi 1995 atau 1997, meskipun ada pemain seperti Doan Van Hau. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan pemain muda Indonesia lebih kuat dari Vietnam, tambahnya. Lebih lanjut, media China itu mengklaim timnas U23 Indonesia adalah tim dengan persiapan terbaik di kualifikasi Piala Asia U23. Hal itu tidak terlepas dari perombakan besar-besaran yang dilakukan oleh pelatih Sintayong di skuad Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki beberapa talenta muda yang bermain di Eropa, seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Di samping itu, juru taktik asal Korea Selatan itu juga menerapkan strategi baru untuk timnas U23 Indonesia. Indonesia memiliki beberapa talenta muda yang bermain di Eropa, tegas media China, sebagaimana dikutip Superbowl.id dari Nguoi Duatin. Indonesia U23 adalah tim dengan persiapan terbaik di ajang kualifikasi U23 Asia. Selain itu, pelatih Sintayong dan anak-anak asuhnya juga memiliki keunggulan di lapangan. Pelatih Korea itu telah menerapkan strategi perubahan darah skala besar dan menerapkan taktik yang sangat baru untuk Indonesia U23, lanjutnya. Adapun pertandingan grup G kualifikasi Piala Asia U23 berlangsung pada 27 hingga tanggal 31 Oktober mendatang. Dilansir dari laman resmi PSSI, Indonesia akan lebih dulu menghadapi China pada tanggal 27 Oktober tahun 2021. 2 hari kemudian Indonesia akan melawan Australia sebelum berhadapan dengan Brunei Darussalam di laga terakhir. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mematok target tinggi bagi timnas U23 Indonesia, yakni lolos dari babak kualifikasi. Terlebih lagi, timnas U23 Indonesia akan menjadi tuan rumah grup G dalam babak kualifikasi tersebut. Kami menargetkan Indonesia dapat lolos ke putaran final Piala AFC U23 2022, apalagi kami menjadi tuan rumah grup G, ujar Yunus. Untuk itu, Yunus mengaku PSSI mendukung penuh program latihan dan ingin Sintayong mempersiapkan tim dengan maksimal. PSSI ingin pelatih Sintayong dapat mempersiapkan tim dengan maksimal untuk mengikuti event tersebut. PSSI tentu mendukung penuh program latihan dari pelatih Sintayong demi torehan terbaik timnas Indonesia, ucapnya. Namun, target tinggi PSSI tersebut tampak cukup berat mengingat Indonesia belum pernah lolos ke putaran final. Selain itu, timnas U23 Indonesia memiliki rekam jejak yang buruk dalam menghadapi calon lawan mereka.
Timnas U23 Indonesia pernah berjumpa dengan Australia dan Brunei Darussalam di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Ketika berjumpa dengan Australia, yakni pada 2012, tim Garuda Muda menelan kekalahan dengan skor tipis 0-1. Lalu, ketika berjumpa dengan Brunei pada 2015 dan 2019, Timnas U23 Indonesia hanya mampu memetik kemenangan tipis. Timnas U23 Indonesia juga pernah menelan kekalahan dari Timnas U23 China dengan skor 0-2. Kekalahan itu diderita Garuda Muda di ajang CFA Tim China Chongqing Three Gorges Bank Cup International Football Tournament 2018. Ada 42 tim yang bersaing di kualifikasi ini, yang dibagi ke 11 grup. Juara grup akan lolos otomatis ke putaran final ditambah 4 tim peringkat kedua terbaik dari seluruh grup. Ke-15 tim itu akan bergabung dengan tuan rumah Uzbekistan sebagai peserta Piala Asia U23 2022. Putaran final ini akan berlangsung tanggal 1 sampai 19 Juni tahun 2022.